Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Midona di sini. Di mana sayang, di Madon Tarot Channel tentunya. Wah, bagaimana nih kalian? Semoga kalian dalam kondisi baik ya. Kita pinggirin dulu nih. Semoga kalian dalam kondisi baik ya. Dimana tentunya ya tetap kita di Madon Tarot Channel ya, di channel yang penuh dengan ya, yang ingin kita ambil adalah sebuah energi kebaikan dari sebuah keinginan, dari sebuah perubahan hidup tentunya. Salam-salam buat keluarga besar MDF, apa kabar? Ini sudah bulan suci Ramadan, semoga hati kita dibersihkan dari segala pikiran-pikiran yang negatif thinking, dihilangkan dari semua rasa atau perasaan yang dirasakan di dalam diri kita, begitu benci, dendam, marah, murka, apapun, lepaskan sayang. Bukan hanya karena di bulan suci Ramadan saja, tetapi lepaskanlah secara ikhlas dari pertama kita merasakan sebuah kesedihan, dari sebuah keterpurukan, karena itu pelajaran dan sebuah perjalanan hidup sayang ya. Masih bersama dengan Healing Kopi MD ya, kopi Madon House Blend, jangan lupa dipesan ya. Untuk yang lain on the way ya pesanannya ya. Biar kita sama-sama menikmati citra rasa kopi yang nggak bakalan kalian rasain kalau sudah namanya menyeruput kopi hitamku nikmatnya. Bukan lagi kan para mantan lewat mana mam? Lewat toilet sama lewat laut. Biar ketemu apa ikan hiu kan. Oke sayang, salam untuk semua energi yang ada di sini. Kasihlah semua kebaikan untuk sebuah story ya, agar semua bisa mendapat manfaat dan hikmah dari sebuah story ya. Kali ini ya, Mami Dona ingin bercerita untuk di bulan puasa, di bulan suci Ramadan ini, apa yang dirasakan ya, apa yang dirasakan divine maskulin dan apa yang dirasakan oleh divine feminim pada saat menjelang bulan suci Ramadan. Insya Allah kita mendapat pesannya ya. Ini adalah pesan on the bottle ya. Ini bisa pesan melewati komunikasi apapun, komunikasi hati atau sesuatu pesan yang tidak tersampaikan, yang kalian berbicara dalam hati atau kalian menulis dalam sebuah pesan teks singkat yang tidak terkirim ya. Namun pesan tersebut sudah dicatat oleh semesta pada saat kalian menulis, mengetik atau berniat dalam hati, itu yang akan kita kupas ya. Pastikan sayang, tarot bukan Tuhan, tetapi dengan tarot kita bisa mendapatkan semua energi kebaikan. Dan juga pastikan ya dengan orang yang kalian ingin dilingkan tentunya. Oke sayang? Oke sayang, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim ya. Apa yang ingin disampaikan untuk sebuah pesan yang tidak terkirim ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, dear angel, give me energy for this card, for maskulin, elemen air, udara, api, dan tanah sebagai pelengkap. Tarik atau jatuh sendiri? Oke, minta ditarik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita Bismillahirrahmanirrahim. Sudah jatuh, tertutup kembali dan terbuka. Kita sampingin dulu. Ada lagi? Thank you. Kita taruh di sini. Pesannya disimpan saja, yang tertutup dan terbuka. Dan energi feminim ya, energi feminim. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat, give me energy
shuffle discard untuk energi feminim. Apa yang ingin disampaikan? Thank you. Wah, thank you. Thank you. Oke, ini yang terbuka. Ini yang tertutup. Ada yang diambil? Oke. Sudah, terima kasih. Kita kembaliin. Kita minta energi dari kartu tarotnya, ya, yang terbuka dan tertutup. Kita kesampingin dulu sayang, mohon maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Energi buat divine maskulin. Pesan tadi ada yang terbuka loh, kok hilang dia? Wah, hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang tertutup dan yang terbuka. Oke, langsung untuk divine feminine. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang mana ini? Wah, oke, oke. Ini cukup banyak sayangku. Oke, sudah. Wah, kita sudah dapatkan sayangnya energi dari divine feminim yang terbuka dan yang tertutup. Oke, energi dari divine maskulin kita kesampingkan dulu biar cukup ini sayangku. Yang terbuka dan yang tertutup. Sabar sayang ya. Mami Dona itu nggak bisa cepat-cepat. Karena sesuatu kebaikan itu kalau cepat-cepat jadinya juga tidak baik. Oke, kita minta energi maskulin. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Yang mana? Oke. Sudah. Oke. Wah. Energi maskulin dan ini energi dari feminim. Bismillahirrahmanirrahim. Feminim. Energi. Thank you. Yang mana ini? Oke. Sudahkah ini? Oke. Sudah kita dapetin ya. Lumayan.
Oke. Yang terbuka dan yang tertutup. Wah. Oke, energi dari tarot maskulin. Thank you. Wah, jatuh. Thank you, thank you, thank you. Sudah ya. Untuk feminim, bismillahirrahmanirrahim. Energi feminim. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Masya Allah. Oke, yang mana? Oke. 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 Thank you. Sudah. Universe deck klarifikasi untuk maskulin. Bismillahirrahmanirrahim. Perasaan tadi terbuka ketutup lagi, hebat kali. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oke. 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 Energi feminim, bismillahirrahmanirrahim. Feminim. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oke. 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 Sudah. Kita dapetin. Kita lanjut dari energi bumi untuk divine maskulin. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sorry sayang. Oke, yang mana? Oke. 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 Ini ya. Kita lanjut maskulin dan sekarang feminim. Bismillahirrahmanirrahim. Feminim energi dari galaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oke. Sudah. Sudah sayangnya. Kita lanjut story, love story dari divine maskulin. Bismillahirrahmanirrahim. Divine maskulin. Ini energi. Wah. Apa yang ingin disampaikan? Love story klarifikasi dekat. Thank you, thank you, thank you. Oke. Terbuka dan tertutup. Oke. 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 Lanjut. Feminim energi. Love story. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, energinya buset. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Sudah, tidak banyak.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dari semesta. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semesta. Oke. Sudah. Untuk feminim sudah. Oke, thank you. Oke, sudah. Kita lanjut. Energi cinta dari malaikat cinta. Pesan bismillahirrahmanirrahim. Maskulin. Thank you. Oke, sudah ya. Untuk feminin, bismillahirrahmanirrahim. Feminin, klarifikasi dari malaikat cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Oke. Thank you. Klarifikasi untuk sebuah kejadian. Klarifikasi untuk sebuah kejadian ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Maskulin. Untuk maskulin, klarifikasi. Thank you. Wah, ini yang mana ini? Oke. Feminin, bismillahirrahmanirrahim. Klarifikasi kejadian. Thank you. Oke. Sudah kita dapatkan. Wah. Sudah ya. Kalian bisa lihat ya. Oke, kita susun dulu. Feminim yang tertutup, feminim yang terbuka, dan klarifikasi untuk maskulin yang tertutup, maskulin yang tertutup dan yang terbuka. Oke. Kita mulai. Kita betulin dulu sayang ya. Oke, kita betulin dulu. Harap sabar. Oke, kita mulai. Maskulin, saya tarik energi, tapi sebelumnya ada yang kurang dan ada yang terlewat, namun tidak mungkin terlewat. Salam kopi hitam. Ketemu lagi sama Mami Dona dengan kopi hitam. Di dalam sebuah bulan suci Ramadan, kita harus mempunyai hati yang betul-betul ikhlas, di mana keikhlasan itu hanya ada di dalam diri kita untuk sebuah barokah dari sebuah rasa bersyukur apapun yang terjadi pada diri kalian di setiap Ramadan. Pasti ada sebuah hikmah yang besar dan rezeki bahkan barokah buat kalian yang memang sudah menjadi hak, tidak akan mungkin lepas apapun bentuknya.
sudah dipersiapkan oleh semesta untuk sebuah kebaikan di mana kalian memang mau memperbaiki dengan ikhlas, bukan dengan obsesi. Oke sayang? Salam kopi hitam, minum dulu. Enak tenan. Mantap. Oke, kita mulai. On the reverse, pesan on the battle, sebuah perasaan dari seorang maskulin ingin mengatakan apa? Bersamamu adalah hal terbaik, kau adalah duniaku. Di sini ya, maskulin betul-betul merasa menyesal dari sebuah penyesalan bahwa apa yang dia tinggalkan. Bahkan sekarang maskulin hanya bisa merasakan dunianya telah hilang. Kenapa? Karena dunia yang diinginkan oleh maskulin adalah bersama kalian. Kemungkinan pada saat kalian bersama dalam bulan suci Ramadan, kalian pernah merasakan kebersamaan yang begitu dalam, sama-sama beribadah, sama-sama merasakan bagaimana melewati bulan suci Ramadan yang penuh barokah, ya. Ini pun dirasakan oleh maskulin, ya. Hal terbaik yaitu dunia yang tidak dia dapatkan dari sebuah barokah pada saat menjelang bulan suci Ramadan. Jangan sedih sayang ya. Jangan menangis dan jangan sedih ya. Ini energi update-nya ya. Oke, kita lanjut. On the reverse. Aku tak sabar ingin bertemu, aku butuh ciumanmu. Sebagian dari maskulin betul-betul sekarang sadar bahwa kehadiran feminim itu betul-betul dirasakan sampai sekarang. Karena apa? Energi dari ikatan batin, sebuah soul kontrak jiwa yang dibuat oleh semesta itu tidak bisa lepas. Bahkan yang diingat maskulin adalah sentuhan fisik dari sebuah ciuman yang tidak bisa maskulin lupakan sampai sekarang. Ya, bahkan maskulin ingin bertemu, ingin berjumpa secara fisik tidak sanggup. Dimana pada saat bulan suci Ramadan dalam hal sebuah hubungan fisik pun itu terasa nikmat, walaupun terbatas oleh ibadah dalam artian seperti itu. Ya, lanjut on the reverse kembali. Beruntung memilikimu, aku ingin menikahimu. Di dalam hati paling dalam seorang maskulin benar-benar merasakan sebuah keberuntungan bisa memiliki kalian, bisa mendapatkan kalian, bisa menikahi kalian, bisa menceraikan kalian, bisa memisahkan kalian. Ini, tapi belum bisa membahagiakan kalian. Namun di hati kecil paling terdalam, ya, sangat tidak beruntungnya sekarang maskulin. Karena apa? Yang tadinya maskulin berkeinginan untuk menikahi, atau maskulin sudah menikahi, atau maskulin meninggalkan kalian, penyesalan, tinggallah penyesalan bahwa keberuntungan yang harusnya maskulin miliki hilang lenyap karena maskulin sendiri. Dan sekarang hati maskulin ingin kembali memiliki kalian, bahkan ingin menikah dengan kalian. Ini yang terjadi. Ya. Lanjut, ternyata masih ada simpanan lagi. Cinta pertama dan terakhir padamu, baby. Wah, kalian adalah cinta pertama dan terakhir yang ada di hati maskulin. Kalaupun maskulin bersama siapapun manusia yang ada di hadapan maskulin sekarang, atau yang menjalani hidup bersama maskulin sekarang, ya, cinta hanya kepada feminim yang pertama dan terakhir. Ini yang dirasakan. Aku perjuangkan cinta kita setia dunia dan akhirat. Di mana hati kecil maskulin yang terdalam di saat bulan suci Ramadan ini betul-betul di hati paling kecil, di dalam hati terdalam maskulin, ingin memperjuangkan cinta kalian dan ingin setia dunia akhirat. Ini yang diucapkan.
Tapi kondisi beberapa maskulin ingin memperjuangkan cinta setia dunia dan akhirat belum bisa terlaksana, bahkan sebagian terkendala. Ini yang terjadi, sayang. Kita lanjut. Dikatakan, dirasakan di saat-saat sekarang menjelang bulan puasa, menjelang bulan suci Ramadan ini, begitu penyesalan dari seorang maskulin yang selalu bermain cinta, bahkan mempermainkan hati, bahkan membuat diri begitu terlena dari sebuah cinta, bahkan menghancurkan sebuah komitmen hanya untuk permainan cinta dengan orang lain, bahkan komitmen yang dipatahkan, komitmen yang dikeoskan untuk berkhianat tentang sebuah pengkhianatan dari sebuah kesetiaan. Dan di sini dari sebuah perlakuan, dari sebuah tindakan, maskulin betul-betul tidak mempunyai keberanian untuk memulai sebuah cinta, bahkan memulai sebuah komitmen. Ini yang terjadi. Karena apa? Kondisi maskulin sekarang betul-betul ingin mempunyai sebuah cinta dari sebuah komitmen, dari sebuah kesetiaan, tetapi tidak dipunyai. Sampai sekarang tidak ada yang setia juga sama maskulin. Dan energi toksik, energi devil benar-benar ingin maskulin hilangkan, yaitu energi addiction di dalam diri maskulin, ketergantungan dari sebuah hal apapun bentuknya, dan ingin keluar dari beban yang begitu berat dari energi devil ini. Berjuang, bahkan maskulin betul-betul menginginkan semua ini tanpa ragu untuk menghilangkan beban dari sebuah kesulitan. Apapun yang namanya addiction, ingin memperjuangkan energi kegelapan, bahkan energi birahi, energi yang namanya ketergantungan, hasrat, apapun bentuknya dari sebuah addiction, ingin dihancurkan dan dilepaskan, ingin keluar dari sebuah beban, dan tidak ingin ada sebuah kecemasan lagi di dalam kehidupannya. Dan energi dari maskulin berkata, betapa hati maskulin terkurung, hati maskulin seperti tercekek, hati maskulin seperti melihat dirinya sendiri gelap, tidak bisa melihat bayangannya sendiri, bahkan tidak sanggup melihatnya, hanya bisa menengadahkan kepala, ya. Di saat-saat seperti ini, walaupun maskulin mempunyai impian yang begitu dalam dari sebuah tangga kehidupan, yaitu di dalam otak maskulin, yaitu sebuah hubungan ini bisa berjalan dan mendapatkan sebuah pencerahan, apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini. Betul-betul maskulin berjuang agar bisa keluar menjadi manusia yang baru. Namun maskulin masih terikat. Kondisinya masih sulit. Berjuang mencari cara bagaimana untuk mendapatkan sinar ilahi dan bisa memperjuangkan sebuah anak tangga atau tangga kehidupan ini bisa mendapatkan barokah dan kehidupan baru buat maskulin. Yang diinginkan maskulin. Dan kenapa keinginan tersebut? Karena maskulin betul-betul merasa damai, merasa bahagia, merasa betul-betul mendapatkan sebuah dunia yang betul-betul dia inginkan dikala bersama dengan The Empress. Sebuah kebahagiaan secara finansial pun bisa didapatkan, tetapi karena keserakahan untuk mencari dunia sendiri, akhirnya mengalahkan dari semua hasrat, yaitu
perasaan, bahkan logika yang dipakai hanya untuk mendapatkan sebuah kedamaian. Namun maskulin banyak menutupi sebuah kebohongan dari sebuah cerita. Bahkan untuk sebuah finansial pun maskulin juga berbohong. Dan sekarang hanya bisa menyesali meratapi bagaimana caranya menempuh anak tangga sama seperti ini. Rumah tangga yang dihancurkan oleh maskulin dari sebuah komitmen ini. The Hierophant, ya, Ace of Swords, bahwa keputusan yang ingin diambil maskulin sudah ingin menegaskan rumah tangga yang dia hancurkan hanya bisa tertawa lebar lepas hanya karena kebodohan yang maskulin lakukan. Karena apa? Yang dia hancurkan adalah belahan jiwa, belahan hati, soulmate, bahkan yang dihancurkan adalah sebuah cinta sejati yang harusnya dipertahankan. Namun maskulin sekarang hanya bisa menangis walaupun dilihat di luar tertawa terbahak-bahak, padahal hatinya betul-betul sedih. Hatinya betul-betul seperti tercekek dan tidak bisa bernapas. Namun yang terlihat seperti orang yang tertawa untuk sebuah hubungan, bahkan rumah tangga yang hancur disesali oleh maskulin. Karena apa? Hubungan dari sebuah rumah tangga yang hancur ini ternyata dia mendapatkan sebuah keberuntungan dari sebuah perjalanan hidup dari seorang feminin, yaitu apa? Cinta sejati. Dan maskulin ingin adanya sebuah kehidupan yang baru agar mendapatkan sebuah sinar ilahi, terutama di dalam bulan suci Ramadan ini. Ini doa dari seorang maskulin, ya sayangku. Oke, kita lanjut. Five of Pentacles, sebuah pilihan. Kurangnya iman, keputusasaan, kesepian, kesulitan, kemiskinan, dan kehilangan. Ya, ini. Ya, kondisinya. Pilihan dari sebuah kehilangan, di mana maskulin betul-betul merasa menyesal apa yang dia lakukan selama ini, terutama di bulan suci, ya. Pada saat terjadinya itu betul-betul seperti maskulin tidak punya iman, tidak punya hati, ya, seperti manusia yang tidak mempunyai hati, kurangnya iman, tidak punya iman. Bahkan sekarang maskulin sangat-sangat putus asa. Kenapa putus asa? Kesepian, hanya mendapatkan kesulitan, bahkan kemiskinan. Dan merasa benar-benar kehilangan dari sebuah pilihan yang dia ambil, ternyata tidak mendapatkan semua kebaikan di dalam hidup. Dan di bulan suci Ramadan ini, Six of Wands, yang diinginkan dari sebuah kesabaran seorang maskulin adalah hadiah untuk usaha sebelumnya, beristirahat sejenak, sukses, pujian, pencapaian, dan ucapan selamat. Di sini, kesabaran seorang maskulin menginginkan sebuah adanya hadiah dari semesta untuk beristirahat sejenak, yaitu untuk sebuah healing agar bisa mendapatkan sebuah kesuksesan dari sebuah pencapaian dan bisa mendapatkan ucapan selamat dari semesta atas semua usaha yang dilakukan, yaitu doa maskulin di bulan suci Ramadan ini. Semoga sayang. Dan di sini dikatakan Five of Pentacle. Nih, Five of Pentacle juga. Five of Pentacle, di mana sebuah pilihan dari sebuah kehilangan, bahkan kesunyian, ya, kesunyian, merasa tidak punya siapa-siapa, kehilangan,
hidup seperti terambung-ambung. Nih, lihat. Ya. Hidup seperti terambung. Nih. Tergantung. Ya. Dan kondisi yang betul-betul dirasakan maskulin benar-benar sulit. Kedinginan hati dan jiwa, kekurangan dari finansial, keuangan pun sulit. Ya, ini yang terjadi di dalam diri maskulin. Dirasakan Tuhan, keadilan yang Engkau beri dari sebuah justice, yaitu sebuah hukum karma, ini sudah berjalan. Di bulan suci Ramadan ini, maskulin betul-betul memohon kepada Tuhan yang Maha Esa agar bisa memperkuat diri maskulin untuk bisa secepatnya mendapatkan apa yang diinginkan. Namun semesta berkata tidak, belum waktunya kamu bisa melaju untuk sebuah kesuksesan dari semua keinginan, dari sebuah pilihan untuk sebuah kesabaran. Karena apa yang telah aku beri, kamu tidak menjalankan dengan baik, bahkan tidak mengindahkan apa yang aku inginkan dari sebuah permintaan. Akhirnya kau kehilangan semua apa yang kamu inginkan, kata semesta. Ini dari sebuah kesuksesan. Ini yang terjadi. Ya. Dan dikatakan galaksi menyatakan a personal issue resolution cancer. Sebagian dari maskulin banyak berbohong, bahkan banyak gosip. Di luaran sana banyak terjadi masalah dan konflik. Itu yang harus diselesaikan. Bahkan konflik batin sendiri pun selesaikanlah, kata semesta. Dan nothing is yet set in stone. Tidak ada yang bisa disetting. Tidak ada yang perlu dilakukan dari seseorang yang kepala batu dan keras kepala, bahkan masih mempertahankan sebuah kebohongan untuk sebuah emosi yang tidak bisa dipegang, kadang naik, kadang turun seperti ombak. Namun semesta bilang tidak ada yang terjadi untuk manusia keras kepala dan egois. Tidak akan ada apapun yang bisa terjadi untuk kalian. Karena apa? Your dream need a practical plan. Energi Taurus. Semua mimpi itu butuh praktis. Semua mimpi itu butuh kenyataan. Buktikan, jangan cuma ngomong doang. Kenapa? Sebagian dari kalian terlalu memegang harga diri. Terlalu tinggi harga diri kalian, kata semesta. Terlalu sombong, congkak. Ya. Don't let pride get in your way, Leo. Terlalu sombong dan terlalu congkak untuk sebuah hati. Jangan terlalu banyak meninggikan pride. Itu yang dikatakan. Dan pesannya dari malaikat cinta untuk love story. Kita bisa bilang the Cupid, ya. In judgment. Sebuah komitmen di dalam pikiran maskulin menginginkan komitmen ini bisa dikembalikan oleh semesta. Komitmen yang sudah hancur, yang sudah diendingkan oleh maskulin ingin segera dikembalikan. Namun disadari oleh maskulin terlalu banyak kebohongan dari sebuah permainan untuk yang dia perbuat dari sebuah hubungan. Ya, terlalu banyak permainan drama sehingga tidak bisa menunjukkan apa yang namanya the effort. Tidak bisa menunjukkan kasih sayang cinta yang sebenarnya disimpan sama maskulin. Tetapi karena kenakalan dan permainan maskulin sehingga membuat diri maskulin merasa sampai sekarang tidak pernah mengenali dirinya sendiri, bahkan mengenali pasangannya atau feminin. Semesta bilang, kamu sendiri tidak mengenali dirimu sendiri. Kenalilah dirimu, getting to know each other. Kenalilah dirimu, baru kamu bisa mengenali orang lain.
dan itu berpengaruh dengan finansial dan karir kalian, semesta bilang. Sementara kondisi dari maskulin, kesulitan dalam finansial bahkan karir. Untuk sekarang, your love life right now, kondisi finansial, ya, isu itu menjadi salah satu faktor utama dari hubungan kalian yang babak belur. Tetapi dikala kalian tidak mempermasalahkan untuk sebuah rezeki, maka rezeki itu akan turun tepat pada waktunya, di mana manusia ikhlas menerima tanpa mengeluh dan tanpa komplain. Ternyata beberapa maskulin komplain dengan kondisi hubungan yang merasa tidak berjalan karena finansial yang morat-marit. Akhirnya pergi meninggalkan kalian dan dikatakan semesta, ya, diterimalah apapun yang menjadi keputusan Tuhan. Tapi sebagian dari maskulin tidak mempercayainya. Namun di bulan suci Ramadan ini disadari oleh maskulin selama ini tidak pernah mengenal satu sama lain, bahkan dirasakan keberkahan finansial dan karir ini ternyata terletak pada pasangan maskulin, yaitu feminin. Ini yang dirasakan sekarang. Dan semesta menyatakan keseimbangan, harmoni. Tidak ada harmonisasi di dalam kehidupan maskulin sekarang. Sekarang pun tidak ada harmoni seperti musik yang dia dengarkan setiap hari. Hanya mimpi-mimpi belaka. Perjalanan tidak ada keseimbangan. Walaupun maskulin berada dimanapun, hidupnya tidak mempunyai keseimbangan. Kenapa? Transformation. Semesta bilang tindakan yang harus dilakukan maskulin adalah deep healing. Ya. Charging at cellular level. Kalian seperti mencharging handphone. Isi ulang tenaga kalian dengan healing. Berubahlah untuk menjadi manusia yang sempurna dan baik. Sempurna hanya Tuhan, tetapi kesempurnaan manusia dari iman dan tingkah laku, serta kelakuan dan tutur kata, itu yang dikatakan sempurna oleh semesta. Ya. Dan semesta bilang tidak. Semesta masih pause dan men-say no untuk semua yang terjadi di diri maskulin. Kenapa di sini harmoninya terbalik? Keseimbangan ini masih di pause sama semesta karena apa? Sampai sekarang maskulin itu tidak mau berubah. Di bulan ini maskulin lagi dipertimbangkan. Jadi tidak bisa main-main maskulin. Untuk sebuah transformasi ini gak bisa cuma di mulut doang. Ya, gak bisa. Tuhan lebih cepat mengetahui apapun. Karena apa? Sinar ilahi ini sudah turun. Dimana begitu mengerikannya dengan kabut yang begitu besar. Kalian apakah sanggup untuk mencapai anak tangga paling atas untuk menerima semua yang semesta akan berikan? Tapi kalian tidak pernah mau berubah. Berubahlah untuk mendapat harmoni, kata semesta. Tapi kalau kalian masih saja tidak mau mendapatkan sebuah keseimbangan dari sebuah harmoni dan tidak mau berubah, ya tetap saja kondisinya no. Ini yang dikatakan. Dan yang tidak dijujurkan oleh maskulin apa? Kita mau lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa beruntungnya aku memilikimu sekarang. Di dalam hati terkecil maskulin yang tidak dijujurkan, berapa beruntungnya maskulin memiliki kalian sekarang. Namun, rinduku membunuhku, tunggu aku cintaku. Betul-betul maskulin dilanda rasa rindu yang begitu dalam terhadap feminin. Bahkan rindu ini bisa sampai membunuh sampai
ke nadi dan jantung. Kebanyakan maskulin sakit di dada sebelah kiri atas, ya, tepat di jantung. Itulah yang semesta buat dengan tusukan melewati nadi untuk yang namanya koneksi spiritual dari soul contract ini. Kenapa? Semua mempengaruhi jiwa. Ini adalah energi soulmate connecting, King of Pentacle, Queen of Pentacle. Kenapa begitu terasa rindu dan berapa beruntungnya? Di mana kondisi maskulin bersama feminim, rezeki yang tidak putus, barokah tidak pernah putus, kebahagiaan di mana-mana. Namun karena kemauan maskulin yang begitu banyak untuk sebuah kesejahteraan hidup, akhirnya maskulin tidak bisa memiliki apa yang dia inginkan karena semua keinginan itu ada di sini. Feminim, inilah kartu tidak pernah salah, insya Allah, dalam sebuah pesan. King of Pentacle, Queen of Pentacle, dan 10 and 9 of Cup. Menginginkan semua apa yang diinginkan dari sebuah cinta dan materi hanya ada di feminin. Inilah energi twin flame yang dibuat oleh semesta melewati nadi dan jantung untuk sebuah jiwa. Dan di sini dikatakan mimpi-mimpi yang diinginkan maskulin agar bisa mendapatkan dunia yang sudah hilang dari semua cinta yang dia ingin dapatkan, yaitu kebahagiaan bisa kembali bersama keluarga, bersama kalian untuk sebuah rekonsiliasi. Karena kesetiaan yang diinginkan maskulin ini masih bisa dia dapatkan dari sebuah kebahagiaan yang diinginkan, yaitu sebuah dunia yang diimpikan oleh maskulin, yaitu bisa bersama lagi hidup dengan kalian, bersama dengan anak-anak, bersama hewan yang disayangi, apapun bentuknya sebuah kebahagiaan. Dan secepatnya maskulin menginginkan dunia ini, bahkan takdir ini bisa merubah mimpi yang diinginkan maskulin untuk kembali bersama dan bisa secepatnya berkumpul untuk sebuah rekonsiliasi. Dan di bulan suci ini, doa dari seorang maskulin untuk sebuah impian, dunia yang hilang bisa dikembalikan, kebahagiaan ini bisa cepatnya dikembalikan untuk berkumpul bersama kalian. Hanya menunggu mimpi ini terwujud. The Magician. Ya, ini isi hati maskulin untuk sebuah kebahagiaan. 10 of Cup, 9, 10 of Cup, 6 of Cup. Ini yang terjadi, sayang. Dan dikatakan the judgment kembali 2, yaitu sebuah keinginan untuk sebuah kebersamaan, waktu untuk berubah, imbalan, retribusi, keputusan, kemurnian, transformasi. Keputusan dikatakan waktunya untuk berubah, tapi maskulin tidak pernah berubah. Maskulin menginginkan sebuah hadiah, imbalan, atau retribusi, keputusan. Retribusi itu kayak iuran pembayaran itu belum ada dibayar sampai sekarang. Sementara maskulin menginginkan sebuah imbalan untuk sebuah keputusan dari sebuah kemurnian, untuk sebuah perubahan. Bagaimana mau berubah? Maskulin saja belum membayar karma. Maskulin saja belum berubah, sudah meminta imbalan, makanya on the reverse. Ini yang terjadi. The word, kembali lagi the word. Ini ada the word. 2 dan 1, keinginan untuk kebersamaan dari sebuah kerinduan,
Hasil yang dicapai prestasi penyelesaian kebebasan dan mengulang kembali. Di sini diinginkan oleh maskulin bisa mengulang kembali untuk hidup bersama. Seperti yang di sini tadi. Dunia yang diinginkan ini bisa kembali, yaitu bisa berbahagia dengan kalian dan bisa rekonsiliasi kembali dengan kalian dan mendapatkan sebuah kebebasan, sebuah prestasi yang ingin dicapai. Nggak bisa. Penyelesaian pun belum diselesaikan, unfinished business pun masih ada. Ingin mengulang kembali sebuah kejayaan, kesuksesan, bahkan sebuah kebebasan ingin diraih lagi, nggak bisa. Makanya on the reverse, dunianya masih ditahan sama semesta. Makanya semesta tadi bilang no. No, you mengerti kata no? Oke, kita lanjut. Eight of Swords, the Tower, King of Wands, Ace of Wands. Kebebasan yang dimiliki oleh maskulin menjerat dirinya sendiri sekarang. Sementara maskulin di awal menginginkan sebuah kebebasan, namun kebebasan yang dirasakan itu pun menjerat maskulin sendiri. Begitu menderitanya maskulin dari sebuah hubungan yang tidak bisa membawa kebahagiaan, bahkan kehancuran. Maskulin menghancurkan sebuah perjalanan hidup untuk sebuah kebahagiaan dirinya sendiri. Ternyata apa yang diambil itu membuat kehancuran buat diri maskulin sendiri. Karena apa? Sebuah hasrat keinginan yang terobsesi mendapatkan segala sesuatu dengan instan. Namun keputusan maskulin terlalu cepat akhirnya membuat maskulin hancur, bahkan terbelenggu, bahkan terisolasi dengan keputusan yang dia ambil sendiri. Itu yang dirasakan sekarang di dalam bulan suci Ramadan. Begitu penyesalan yang mendalam untuk sebuah hubungan yang telah dihancurkan, bahkan menginginkan semesta untuk bisa mengembalikan dan adanya sebuah keajaiban dari sebuah pengembalian yang bisa dikembalikan kepada maskulin itu. Dan galaksi menyatakan, bring love into the situation, Aquarius. Bawalah cinta untuk di situasi sekarang. A very climax approach. Cinta itu akan datang dalam situasi sekarang. Dan klimaks sudah dipastikan oleh semesta, ada energi Aries, akan dirasakan apabila kalian sudah merasakan sekarang. Kalian ingin membawa semua cinta itu di dalam situasi sekarang, dan sekarang kalian sudah mendapatkan klimaks dari perbuatan yang kalian perbuat. Di bulan suci Ramadan ini terasa sekali klimaks dari sebuah perasaan yang dirasakan, betul-betul situasi ini yang dirasakan. Dan sebuah klimaks dari apa yang dirasakan pada saat bulan suci Ramadan, itu yang dirasa betul-betul sebuah karma berjalan untuk sebuah perbuatan dari sebuah tindakan yang telah dilakukan oleh maskulin, terutama di bulan puasa. Di bulan suci Ramadan, perjalanannya adalah heart-to-heart conversation, express your love, religious factor. Dirasakan, semesta bilang, tidak pernah kalian berbicara jujur, berdiskusi secara jujur tentang masalah perasaan kalian satu sama lain. Karena apa? Kalian terlalu banyak kebohongan yang ditutupi. Tidak pernah mengekspresikan cinta kalian itu satu sama lain, gak mau. Dan kalian merasakan terlalu banyak perbedaan. Bahkan kalian merasakan yang tadinya kalian betul-betul religi, sekarang kalian tidak bisa religi lagi. Itu. Kalian tidak pernah jujur, kata Tuhan. Sama pasangan kalian tidak pernah
berdiskusi, bahkan tidak pernah jujur satu sama lain. Tidak pernah mengekspresikan hati cinta kalian terhadap pasangan, bahkan pasangan itu dibikin sebuah perbedaan. Bahkan membeda-bedakan pasangan dengan orang lain. Itu yang dikatakan semesta dan energi bumi bilang. Stillness. Kalau kalian tidak berubah, maka perahu ini akan tertambat. Namun kalau kalian berubah, ada sebuah perjalanan dari sebuah kehidupan yang baru. Ini. Kalau kalian masih dalam kondisi seperti itu, maka kesunyian dan kesendirian akan berjalan. Kenapa? When I think I surrender more. Ketika kamu berpikir, saya apakah harus melepas? Apakah saya harus melepas semua? On the reverse, I create mindful moment through the day, reminding myself that I'm love and miracle are natural. Di saat kalian melepas atau kalian melepaskan sesuatu atau melepaskan semua yang harusnya tidak kalian lepaskan, dan pada saat momen itu datang, ya, di saat itu, bahkan sekarang ini di bulan suci Ramadan ini, maskulin betul-betul mengingat semua, bahkan mengingatkan dirinya sendiri untuk sebuah cinta, ingin ada sebuah miracle yang secara natural, yang secara apa adanya bisa datang di dalam hidupnya maskulin. Ini yang diinginkan maskulin sekarang. Dan tindakannya adalah dikatakan maskulin, apapun yang tidak kamu sadari, bahkan sampai sekarang on reverse ya, dua-dua, tidak kamu sadari bahwa kamu telah tertrigger dari apa yang telah kamu lakukan kepada pasangan kamu. Kalian adalah energi sejiwa, kalian soulmate connecting, sebagian adalah energi the mirror. Apa yang kalian lakukan, kalian akan mendapatkan timbal balik dari apa yang kalian lakukan. Oke, jadi di sini energi kalian maskulin itu adalah the mirror. Kondisinya the mirror, dan di sini semesta bilang kalau kalian masih saja tidak melepas apa yang kalian harus lepaskan, maka past life kontrak itu adalah hak paten dari semesta. Tidak ada satu manusia pun yang bisa melepaskan energi the mirror, yaitu energi apa? Energi soulmate connecting dan twin flame. Sampai kapanpun kalian akan masih terkontak. Sampai kapanpun kalian akan tidak bisa terlepas dari apapun yang namanya soul contract yang diciptakan oleh semesta. Wow, seru. Oke, kita lanjut sayangku. Yang terbuka yang ingin dijujurkan oleh feminim adalah yaitu honest, sebuah kejujuran yang dibutuhkan oleh feminim, yang selama ini feminim tidak pernah mendapatkan sebuah kejujuran dari maskulin, hanya sebuah kebohongan, kembali kebohongan, tidak ada kejujuran, bahkan spill up dirasakan oleh feminim, kondisi yang betul-betul seperti dibuang, ya, kondisi yang betul-betul tidak dihargai. Ini yang terjadi. Liar, di mana seorang pembohong besar yang tidak pernah selesai dan tidak pernah habis, selalu berbohong, ya. Dan I hate you. Begitu bencinya feminim terhadap maskulin. Kenapa? Dikatakan feminim, maskulin
berjuang untuk bisa mendapatkan hati feminim kembali untuk sebuah rekonsiliasi. Namun berkali-kali hubungan ini diperbaiki, namun maskulin tetap saja tidak pernah memperjuangkan, dan feminim menginginkan hubungan ini bisa kembali apabila feminim ini diperjuangkan. Wanita itu mudah, pria itu mudah, atau yang kita katakan ini bukan gender tetapi energi feminim, di mana kita dihargai dan diperjuangkan, maka energi itu bisa bertahan. Tetapi kalau tidak diperjuangkan, bahkan disia-siakan, energi itu tidak akan mungkin bertahan. Bisa bertahan karena kekuatan Allah, bisa, tetapi tidak semua. Karena apa? Kesempatan yang telah diberikan oleh feminim selalu saja digagalkan dengan kebohongan dan tipu muslihat berkali-kali sampai sekarang. Masih saja banyak tipu muslihat terjadi, bahkan di sini feminim mempunyai tujuan dalam hidup, yaitu mendapatkan sebuah kebahagiaan di kehidupan dan sudah tidak mau lagi berpikir pusing, pening apapun bentuknya, ingin mendapatkan jalan keluar dari sebuah kehidupan yang bisa membawa bahagia, tidak mau pusing lagi dengan apapun yang dibagi oleh maskulin. Feminim sudah tidak mau lagi beban batin, bahkan ingin mendapatkan semua barokah. Bahkan di bulan suci Ramadan ini, feminim hanya mau bersedekah, bersosialisasi dengan orang-orang, dan bisa yang namanya beribadah tanpa mau terkontaminasi dengan beban batin yang bisa menghancurkan apa yang dikatakan dalam sebuah ibadah. Ya, ini tidak mau terkontaminasi gitu loh sayang. Dan energi feminim adalah addiction dari sebuah kemenangan untuk sebuah keberuntungan, ya, dimana feminim berjuang untuk mengeluarkan diri dari sebuah ketergantungan dan ingin menang, berhasil, agar bisa mendapatkan barokah keberuntungan dari semua yang diinginkan, dan bersabar dari apa yang dilakukan dari sebuah perjalanan, yaitu ketergantungan oleh maskulin sudah tidak diinginkan. Bahkan hanya berpikir bagaimana mendapatkan semua kebaikan di dalam kehidupan dan sebuah keseimbangan hidup yang ingin diraih. Tidak peduli lagi semua yang digantung. Feminim sudah tidak mau peduli karena feminim ingin kehidupan baru lagi dimulai dari awal, dan semua ditegaskan apapun bentuknya, ya, walaupun seorang feminim mendapatkan sebuah kerinduan, ini adalah angka dari semesta, 111, ya, hanya sebuah takdir dari sebuah kebahagiaan. Tidak ingin lagi kecewa, walaupun harapan maskulin ingin menghubungi kalian. Bahkan kalau kalian mendapatkan sebuah berita apapun adalah sebuah harapan, tidak mau lagi stuck dengan berita-berita, gosip-gosip apapun bentuknya yang ditujukan oleh maskulin untuk kalian. Kalian sudah tidak mau terganggu lagi dengan hidup, karena kalian sudah ingin hidup lebih baik dan tidak mau lagi hidup digantung. Walaupun kondisi kalian sudah babak belur, tapi kalian tetap mencari sebuah keseimbangan di dalam hidup dan lebih berserah diri kepada Tuhan, ya. Dan di sini dikatakan Nine of Pentacle, kebebasan, kesuksesan, kenyamanan, keselamatan, pencapaian, dan mendapatkan dari kepunyaan Anda. Jadi dikatakan sebuah kesejahteraan hidup untuk sebuah kebebasan, kesuksesan, kenyamanan telah diraih, ya, bahkan keselamatan, ya, ingin diraih pencapaian dan pendapatan dari kepunyaan Anda. Sebagian sudah mendapatkan kesuksesan dari sebuah pengalaman suatu pekerjaan, bahkan ada yang sudah bekerja, ya. The Emperor,
Hukum kekuatan menasehatkan kontrol kebijaksanaan, keyakinan, logika, memerintah agresi. Kekecewaan dari sebuah hukum yang dilanggar ataupun beberapa dari sebuah legal, ya, yaitu sebuah kondisi, ya, hubungan kalian sudah berakhir, adanya sebuah kekuatan hukum legal yaitu perceraian, bahkan sebagian mengontrol sebuah kebijaksanaan bahkan keyakinan, ya, yang tadinya memakai perasaan sekarang memakai logika, bahkan tidak mau diperintah lagi, bahkan sekarang maunya memerintah, tidak mau diperintah-perintah lagi sekarang. Dan the high priestess, wawasan, penerangan diri sendiri, inspirasi, rahasia, mistis, intuisi, feminim, energi feminim, keinginan untuk sebuah kebersamaan, tidak peduli lagi mau itu magic jar, magicom, ya, mau ada black magic, mah bodoh amat sekarang. Feminim hanya mau beribadah di bulan suci Ramadan ini, tidak mau lagi tentang sebuah rahasia apapun yang terungkap, hanya memakai intuisi, ya. Feminim sudah tidak mau tahu lagi, bahkan mencari sebuah penerangan hidup untuk sebuah wawasan lebih besar lagi dan lebih panjang lagi, ya. Tidak peduli dengan yang namanya magic jar, magicom, mau jadi apa, mau bodoh amat, hanya mau beribadah di bulan suci Ramadan ini. The Star 1 dan 7, yaitu sebuah takdir dari sebuah tujuan hidup untuk sebuah harapan, wawasan surgawi, spiritual, cinta, inspirasi, harapan, dan keyakinan. Jadi di sini sebagian, ya, feminim sudah mempunyai wawasan yang begitu surgawi, yaitu betul-betul memikirkan sebuah perjalanan spiritual, bahkan sebuah cinta untuk sebuah inspirasi, hanya mempunyai harapan dan keyakinan untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Ini yang dijalankan oleh feminim. Dan dikatakan di sini, tidak mau lagi di bulan suci Ramadan ini bermain dengan hati, bermain dengan pikiran, dengan jiwa, beban batin, hanya ingin bahagia dengan keluarga, sahabat, hewan peliharaan, apapun bentuknya kebahagiaan, bahkan sudah berubah untuk menjadi lebih baik lagi untuk sebuah harapan yang baru. Ini yang dilakukan Divine Feminine di bulan suci Ramadan ini. Kenapa perubahan dilakukan? Karena walk through your fear. Energi Scorpio bekerja untuk sebuah kenyataan. Ini bukan sebuah kehaluan. Stay optimis. Sebagian dari feminim tidak optimis untuk sebuah cinta. Cinta akan datang. Positive thinking lah. Apapun yang datang di hadapan kalian, terima dengan optimis, positive thinking dengan apapun. Dan cloud, tidak ada lagi kesedihan, gundah gulana di dalam hati, bahkan semuanya sudah hilang. Di bulan suci Ramadan ini lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang membuat feminim pusing. True healing occur when I give myself permission to feel whatever feeling life below the trigger. Feminim sudah healing apa yang dia rasakan dari sebuah perminta maafan, bahkan ingin merasakan apapun dari sebuah pencapaian, yaitu dari sebuah introspeksi diri yang begitu dalam. Di bulan suci Ramadan ini hanya mau semua kebaikan. Kalaupun tertrigger, insya Allah feminim hanya bisa menyerahkan apapun yang diberikan, diterima dengan ikhlas sesuai dengan izin apapun yang dirasakan, karena keikhlasan. Deep replenish, retreat, rest, be held. Semua energi feminim lagi healing dari sebuah warrior woman. Have you answered your deepened calling? Sebagian tidak mempercayai apa yang ingin, ya, dari sebuah kekuatan. Panggillah yang ada di dalam isi hati kalian feminim. Healinglah yang benar, jangan healing main-main, kata semesta. Dan yang tidak dijujurkan oleh feminim adalah
yaitu bismillah. Sebagian dari feminim crazy for you, tergila-gila padamu. Sebagian feminim masih saja tergila-gila pada maskulin. Sebagian masih saja fall in love. Sebagian masih mencintai maskulin. Sebagian max, memakai topeng, bahkan tidak ingin adanya sebuah topeng, di mana semesta menyatakan, isi hati feminim menyatakan, maskulin memakai topeng, feminim juga bisa memakai topeng. Mencintai, sampai sekarang feminim masih mencintai. Akspor bertanya kepada siapa? Ini yang dipertanyakan. Bisa jadi yang dipertanyakan feminim pada Tuhan, apakah maskulin masih mencintai? Apakah maskulin memakai topeng? Apakah masih jatuh cinta? Apakah masih tergila-gila? Ini bisa jadi. Ya. Dan dikatakan, the lovers, Ace of Wands, Queen of Wands. Hasrat dan tujuan sudah jelas. Untuk sebuah cinta, hasrat apapun ditegaskan oleh feminin, akan berjuang untuk sebuah cinta, tetapi bukan cinta karena sebuah cinta birahi, tapi ditegaskan dari sebuah hasrat cinta yang betul-betul cinta tulus, yang memang Tuhan berikan, bukan karena sebuah birahi ataupun hasrat. Bahkan ada sebagian dari feminim akan ketemu dengan the lovers, cinta, dan harus mempunyai ketegasan bahwa cinta itu akan datang. Wow. Dan di sini sebagian meninggalkan dunia yang sudah tidak baik lagi, yaitu triparty, namun sebagian masih takut meninggalkan hubungan yang jelas-jelas triparty, bahkan hubungan ini tidak membawa efek apapun. Yang tadinya juga sebagian dari kalian masih ego, masih tidak mau optimis, ya, tidak mempunyai keputusan yang jelas untuk sebuah hubungan triparty ini, tetapi meninggalkan. Sebagian tidak ingin meninggalkan, sebagian sudah meninggalkan hubungan triparty ini. Sebagian tidak mau meninggalkan, masih bersabar, ya, masih rindu, masih tidak tahu dengan takdir. Ya, ini hubungan triparty ini masih berjalan sampai sekarang, tidak mau meninggalkan gitu loh. Masih menetap di kondisi triparty gitu loh. Sebagian, dan di sini dikatakan Two of Cup, menyatukan hati, cinta, daya tarik, kasih sayang, persahabatan, dan kemitraan. Kalian adalah ajan sayangnya. Jadi di sini dirasakan oleh feminim, ya, adanya sebuah penyatuan jiwa, cinta, bahkan ada daya tarik dan kasih sayang, sebagian sebuah persahabatan dan kemitraan yang diinginkan dari sebuah kebersamaan, yaitu dirasakan ada sebuah cinta, adanya kasih sayang. Hubungan ini bisa seperti bersahabat, ya, dan bisa bekerja sama, sama-sama saling tertarik. Tapi kalau tidak ada, buat apa? Forward, nothing. Dan di sini Five of Cup, akhir yang tidak bahagia, kehilangan, kesedihan, rasa sakit, dan keadaan tertinggal dan penyesalan. Pilihan. Sebuah kesedihan dari sebuah kebahagiaan. Ya. Jadi di bulan suci Ramadan ini, pilihan yang diambil oleh feminin
dari sebuah kondisi. Yaitu apa? Tentang sebuah akhir yang tidak bahagia. Dijalani di bulan suci Ramadan ini dengan sebuah keikhlasan untuk sebuah pilihan di mana merasa sebuah hati begitu kehilangan, kesedihan, rasa sakit, dan keadaan tertinggal dari sebuah penyesalan. Ini sayang. Ya. Dan Ten of Pentacle. Stabilitas kesejahteraan, keamanan, kekayaan materi, kedermawaan, ikatan keluarga, dan dana tidak terduga. Sebagian dari feminim lagi menanti sebuah rezeki yang tidak terduga, bahkan kesejahteraan ini ya masih khawatir untuk sebuah keamanan, kekayaan materi, tentang sebuah kedermawaan, ya, ikatan kekeluargaan ini masih terasa tidak. Takdir dinyatakan bahwa sebagian dari feminim masih khawatir untuk kondisi sekarang, terutama di bulan suci Ramadan ini, ya, karena pengeluaran mungkin semakin besar sayangnya. 1 dan 4. King of Wands. Kejujuran, keyakinan, kemauan, komitmen, fokus, dan praktis. Yaitu dari sebuah takdir, dari sebuah kekecewaan untuk sebuah pilihan, bahwa dinyatakan oleh feminim hanya dengan kejujuran, dengan keyakinan, dengan kemauan, bahkan semua komitmen, fokus dengan diri, dan praktis dalam berpikir. Ini yang dilakukan oleh feminim sekarang. Dan dikatakan di sini adalah tidak mau peduli lagi, bahkan tidak mau tahu dengan keputusan apapun untuk seorang player atau semua cinta yang hanya sebuah permainan, tidak mau. Walaupun sebagian tidak mau tegas, tapi sudah tidak mau tahu lagi, bahkan diam-diam diri saja, apapun yang terjadi sudah tidak mau, bahkan berdiam diri saja. Dan dikatakan di sini, on the reverse, you are good enough. Energi Virgo. Sebenarnya kalian sudah cukup baik, tapi kalian tidak pernah yakin, kata semesta. Ya. Dan release your ex. Buang, lepaskan semua energi tentang mantan. Release your ex. Lepaskanlah orang di masa lalu. Bertumbuhlah, grounding, dewasalah. Kekuatan ilahi dari sebuah power ilahi itu akan datang di mana kalian, feminim, bisa bijaksana dalam mengambil keputusan dan bisa lebih dewasa lagi. Maka Tuhan akan memberikan yang namanya kekuatan dari sebuah energi, yaitu sinar ilahi akan datang di bulan suci Ramadan ini. My vibes speak louder than my word. Teriaklah sekeras mungkin. Isi hati kalian mau apa, jangan kalian tutupi. Berteriaklah yang keras apa yang kalian inginkan. Kalian tidak perlu takut lagi sendirian. Tuhan bersama kalian. Feminim, keluarlah dari diri kalian yang tidak kalian inginkan. Kalian bisa, kalian sanggup. Dan soul family, kalian adalah keluarga sejiwa. Kalian jangan pernah khawatir, kata Tuhan. Kalian adalah sejiwa. Sementara di maskulin adalah the mirror. Kalian adalah twin flame soulmate connecting yang dibuat Tuhan. Tapi semesta hanya bilang keluar dari kondisi yang tidak benar ini. Biarlah Tuhan yang berproses, dan kita lihat dari kesimpulannya adalah The Emperor, Queen of Cup. Keputusan dari seseorang
manusia yang terlalu banyak mau, keras kepala, harga diri terlalu tinggi, mengatur, ya, dan terlalu banyak hasrat, tidak mempunyai keputusan, bahkan keputusan yang diambil hanya sepihak, akan mendapatkan sebuah penderitaan, bahkan kondisi dari sebuah keberuntungan yang tidak bisa diraih. Ini. Namun, kalau menginginkan sebuah dunia dari sebuah peruntungan kehidupan yang baik, jangan pernah mempunyai keputusan di dalam diri untuk hanya berpikir birahi dan keras kepala, bahkan mementingkan diri sendiri. Introspeksilah diri kalian dari sebuah kegagalan hidup untuk mendapatkan dunia yang lebih baik lagi. Kata semesta untuk kalian semua. Dan di sini dikatakan, maskulin benar-benar ingin kembali kepada kalian, feminim, karena kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan hanya ada di diri kalian, dan kemenangan dari sebuah impian didapatkan hanya pada kalian. Bahkan sekarang hati, jiwa, dan maskulin betul-betul merindukan kalian, sakit hati, perih. 663 dalam artian di sini adalah kesabaran untuk sebuah rindu yang tidak tertahankan. Rindu dari sebuah kesabaran. 6 tambah 6, 12, jatuhnya 3. 3, rindu tambah 3, 6. Hasil tetap 6, sabar. Bisa begitu ya? Oke. Di sini yang namanya Page of Swords, Two of Swords, dan King of Cup ditegaskan dan tidak mau, bahkan ragu-ragu untuk keputusan seorang yang hanya mempermainkan cinta dan tidak mempunyai ketegasan. Dunia atau keinginan kebersamaan feminim hanya menegaskan di dalam diri, tidak mau hanya cinta dalam sebuah permainan yang diperankan oleh seorang anak kecil yang tidak punya kedewasaan. Itu. Dan dikatakan semesta, apapun yang dipakai untuk energi magic jar, magicom, energi gelap, bahkan bayangan-bayangan hitam, the shadow, dan semua yang menjatuhkan tidak ada. Sudah sirna. Di bulan suci Ramadan ini tidak ada yang berlaku itu semua. Selesai. Finish. Mau kate pakai magic jar, magicom, sorry, no use. Ya, tidak akan mungkin. Dan dikatakan di sini, have faith in your dream. Kalian harus melihat bahwa takdir kehidupan untuk sebuah mimpi-mimpi itu ada. Di mana kalian ingin pasti akan ada. You deserve love. Sekarang sebenarnya kalian itu menginginkan sebuah cinta atau kalian layak dicintai, tetapi untuk sekarang kalian healing. Beribadahlah yang betul, memintalah yang betul di bulan suci Ramadan ini. Jangan keras kepala, jangan seperti batu, hati kalian cairlah. Ya, hati kalian sekarang banyak mencair. Ya, walaupun kalian tidak pernah merasakan, bekerja sama dengan universe itu membawa sebuah kebaikan di mana kalian harus bisa berpikir positif untuk sebuah cinta itu. Ya. Dan lepaskanlah kata semesta. Semesta akan mengejar dan mengiringi kalian di mana kalian melepaskan semua yang tidak baik, terutama di bulan suci Ramadan ini. Lepaskan dengan sebuah keikhlasan apapun bentuknya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan dikatakan di sini adalah Queen of Wands, memerintah sendiri, penuh kepercayaan, murah hati, dermawan, dramatik, dan performan.
1 dan 3 adalah sebuah takdir dari sebuah kerinduan, dari sebuah kekecewaan. Sebagian memerintah sendiri, mandiri sekarang, dan sebagian dari kalian penuh percaya diri, sebagian murah hati, sebagian suka memberi, sebagian bermain drama dan hanya memperlihatkan performanya saja. Di muka saja bagus, tetapi aslinya tidak, ya ini. Dan di sini kesimpulan dari semua adalah yang namanya kepercayaan itu harus ada. Jangan pernah kalian bertanya apa yang kalian inginkan untuk sebuah kebahagiaan itu kapan datang. Jangan bertanya. Kalau kalian masih saja menipu diri sendiri dari sebuah permainan. Kalian secepatnya harus pergi dari sebuah hubungan triparty. Kalau tidak, Knight of Pentacle, kehandalan keinginan untuk belajar dapat dipercaya, rancangan praktis dan penemuan. Harus bisa menemukan dan percaya diri untuk semua keinginan. Belajarlah agar kalian bisa melepas dari apa yang kalian rasakan dari energi sebuah sinar ilahi. Jangan bermain di atas penderitaan orang lain. Ini yang terjadi. Kita minta pesannya semesta apa di sini? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta Bismillahirrahmanirrahim. Dan inisialnya Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ada J, ada W, ada I, ada B, ada B lagi, ada A, ada O, ada F, ada P, ada V, ada T, ada A lagi, ada WM. Di mana ini bisa nama depan, nama tengah, nama akhir, atau nama panggilan, ya. Dan dikatakan pesannya semesta adalah di antara miliaran manusia pasti Tuhan memiliki alasan mengapa kau dan aku dipertemukan. Jadi semesta bilang kalian dipertemukan itu pasti ada tujuannya. Alasan semesta ada mempertemukan kalian yaitu bisa saja sebagian dari kalian soulmate connecting, twin flame karena kontrak sejiwa. Dan semesta bilang apa? Aku ingin berhenti menyerah, aku punya batas sabar tapi hati memaksa untuk bertahan. Sebagian dari kalian ingin berhenti, ingin menyerah, namun kalian punya batasan kesabaran, tapi hati memaksa untuk bertahan. Sebagian kalian sudah berhenti menyerah, tapi karena koneksi ini akhirnya kalian masih saja bertahan. Bakat. Sebagian mempunyai bakat yang baik, ya. Sebagian mempunyai kreativitas yang tinggi untuk sebuah bakat. Jangan pernah kalian berhenti dalam sebuah bakat dan apa yang disuka dan tidak disuka. Oke, sudah keluar. Ngambekan. Sebagian dari pasangan kalian atau kalian suka ngambek atau dikit-dikit ngambek. Apapun sukanya ngambekan. Ini kalian atau pasangan kalian doyan ngambek, sensitif, nah, ya. Oke sayang, inilah reading untuk di bulan ini, ya, di bulan suci Ramadan, ya. Kita mau menghadapi bulan puasa. Ini yang dirasakan feminim, dirasakan maskulin ketika pada saat bulan puasa atau pada saat bersama di bulan suci Ramadan, dan pada saat tidak bersama di bulan suci Ramadan, ini yang dirasakan. Semoga ini bisa mendapatkan hikmah dari sebuah story Mami Dona dan bisa membawa manfaat buat kalian untuk sebuah pelajaran hidup, ya sayang ya. Dan yang untuk personal reading bisa langsung ke description, ya.
Ada WA Mami, yang mau pesan kopi juga bisa langsung ke WA Mami sayang ya. Oke sayang, I love you so much. Tetap jadi diri kalian sendiri, jangan pernah menjadi orang lain. Selalu berpikir positif, lapangkan dada, lepaskan semua ego. Bismillahirrahmanirrahim, kalian bisa menjadi diri kalian sendiri. Dan bahagia itu mahal. Semoga di bulan suci Ramadan ini kalian mendapatkan semua keberkahan dari sebuah keikhlasan Tuhan. Tuhan yang Maha Esa dan semesta. Oke sayang, sekian dulu reading Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye sayang.